terlihat memang ada indikasi persekongkolan nih dalam proses tender ini. Pertama, dari pemenang-pemenang tendernya ini di masing-masing tender itu hanya ada satu penawaran, hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran dan itu pemenangnya. Ada juga indikasi bahkan ada pemenang yang dapat 2 paket, mereka tidak mendaftar di paket yang lain, bukan hanya memasukkan penawaran tapi tidak mendaftar, sehingga ada indikasi mereka sudah punya informasi sebelumnya, mereka yakin mereka adalah pemenangnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, menanggapi polemik masalah proyek gagal lampu pocong di Kota Medan. Kepala KPPU Kanwil 1, Ridho Pamungkas, menyebutkan bahwa persoalan kegagalan suatu proyek, pelaksanaan pekerjaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender. Beberapa indikasi adanya persekongkolan dalam proses tender dalam kasus kegagalan suatu proyek yang dapat dicermati antara lain ketidaksesuaian antara pemenang tender dan kapabilitasnya, di mana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Ridho juga menyebut adanya pelanggaran prosedur dalam tender, di mana Pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified. Dan selanjutnya adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dari penelusuran di LPSE terkait proyek penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, diketahui bahwa terdapat 8 paket pekerjaan sejenis untuk 8 ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh 6 kontraktor, yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk 2 paket pekerjaan. CV Eka Diva Putra, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri. Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung. Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana pada masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Ridho mengungkapkan, semestinya di akhir tahun 2022 pihak Pemko sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender. Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, termasuk tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Ketika penagihan ini 21 miliar ini sudah dianggap selesai atau dikembalikan keseluruhannya, ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Ini dijelasin ke saya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.